dengan kelulusan teman-teman semua, untuk tahun ini P3K, pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas. Jadi kelulusan itu berdasarkan secara berurutan, ya, berdasarkan berurutan atau prioritas. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK2. Jadi ada formasi yang dilamar oleh XTHK2, yang dilamar oleh pegawai yang terdaftar dalam database BKN, terus ada pelamar dari pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, walaupun nilai XTHK2 itu lebih rendah daripada nomor 2 dan nomor 3, tapi XTHK2 akan diprioritaskan untuk lulus terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, baru akan dipenuhi formasinya atau kelulusannya akan diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, masuk ke dalam pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi tidak ada nilai ambang batas dan kelulusannya berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Untuk dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, diberlakukan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan berlaku urutan kelulusan. Nah, ini bagi instansi yang melakukan pengelompokan, maka dapat dipenuhi dari pengelompokan tersebut dengan kelulusan secara berurutan, sama dengan yang di depan tadi. Dalam hal, ini ada salah satu diktum lagi di dalam Kepmen Pan RB nomor 347, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan. Ini bukan otomatis diangkat ya teman-teman, tapi di sini redaksinya adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kebutuhan bagi pelamar P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK kepada Menteri. Jadi harus diusulkan kembali kepada Menteri dan RB oleh Menteri KP. Pertimbangan saat ini teman-teman terkait dengan bagaimana pengadaan P3K paruh waktu atau mekanisme pengangkatan ataupun kebijakan lainnya terkait dengan kepegawaiannya seperti apa, ini belum jelas, belum ada atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga dengan P3K paruh waktu kami harus mempertimbangkan belanja pegawai KKP yang mungkin saat ini belanja pegawai KKP kita masih dalam terus-menerus dibantu oleh belanja-belanja lainnya. Untuk syarat umum pelamar, paling rendah usia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, 3 prajurit TNI, anggota kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Terus selanjutnya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, untuk yang di huruf D tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN, di salah satu pasal itu menyebutkan kalau P3K itu dapat juga melamar pengadaan P3K. Pengadaan P3K tahun 2024 juga bisa melamar. Cuman permasalahannya P3K tahun 2024 ini sifatnya tertutup. Jadi untuk P3K tahun 2000 untuk P3K yang sudah memenuhi syarat melamar pada pengadaan P3K di 2024 ini, itu kemungkinan besar tidak bisa. Jadi hanya dapat melamar pada pengadaan CPNS. Nah, kami sudah mengeluarkan surat izin, ya, surat izin yang dikeluarkan oleh PYB dalam hal ini Pak Sekjen,
untuk 100 sekitar 183 P3K yang bisa melamar ke CPNS tahun 2024. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini sudah pasti teman-teman harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan. Jadi 3.230 formasi itu ya mudah-mudahan bisa mengakomodir kualifikasi pendidikan sebanyak sejumlah tenaga kontrak yang bisa melamar pada formasi P3K tahun 2024. Selanjutnya, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Syarat umum lainnya adalah tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CPNS yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar atau pelamar P3K. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK atau PYB. Ini syarat ijazah untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atau sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan. Jadi teman-teman semua, untuk ijazah mohon diperhatikan karena persyaratannya adalah menggunakan ijazah asli. Sekarang mohon dipersiapkan mulai dari eh, paling minimal dari sekarang dipersiapkan kalau ada ijazah-ijazah yang tercecer ya atau ijazahnya yang hilang, mohon segera diurus karena dari persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan ijazah yang bukan asli, termasuk ijazah legalisir. Jadi semuanya harus asli. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional, perguruan tinggi atau pusat pendidikan tenaga kesehatan lembaga akreditasi. Mandiri pendidikan tinggi kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah kecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini kami belum mendapatkan informasi ya nanti untuk pengadaan P3K tahun 2024 ini apakah harus melampirkan bukti akreditasi perguruan tingginya atau prodinya. Karena setelah kami identifikasi banyak sekali Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ternyata sekolah-sekolahnya itu sudah nggak ada lagi misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi otomatis nanti untuk mendapatkan sertifikat akreditasinya akan sangat kesulitan. Mudah-mudahan untuk yang nomor dua ini mudah-mudahan tidak menjadi syarat pada pengadaan P3K karena kalau menjadi syarat pada pengadaan P3K Bapak Ibu yang mungkin yang kelahiran tahun 70-an kayak gitu itu akan merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini. Terus selanjutnya perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dokumen seleksi administrasi P3K sama dengan CPNS. Jadi silakan teman-teman semua, Bapak Ibu semua membaca dokumen-dokumen persyaratan administrasi CPNS. Tapi ini nanti untuk P3K ditambah dengan surat pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Tadi yang membuktikan sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus atau yang membuktikan yang bersangkutan masih aktif bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan pada saat mendaftar serta tidak terpenuhi
serta tidak pernah terputus ya sebagai tenaga non ASN KKP khususnya 2 tahun secara terus menerus.